Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalsabila Nisanentia. Saya akan menjawab pertanyaan dari tugas belajar luar kelas dari ke-17 dengan tema kegiatan Bimba A, I, O, E yang kedua. Yang pertama mengenai bermain baca-bacaan. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan yaitu kegiatan prioritas anak agar tumbuh minat baca dan belajarnya. Yang kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk ke dalam kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu kegiatan bermain baca-bacaan. Yang ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuannya supaya anak tumbuh minat baca dan belajarnya. Yang keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator, yaitu dilakukan setiap saat atau setiap proses membimbakan. Yang kelima, mengapa kegiatan bermain baca-baca menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator agar anak merasa tidak bosan dan mau mengulang kembali kegiatan tersebut tanpa paksaan dari siapapun, dan anak sering latihan sehingga anak mampu dan terampil. Yang keenam, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan, yaitu dari afeksi anak. Apakah anak merasa senang ketika bermain baca-bacaan atau belum. Yang ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak. Setelah berdialog bersama anak, kita awali dengan bermain baca-bacaan. Yang kedelapan, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan, yaitu dampaknya anak merasa bosan dan tidak senang melakukan kegiatan bermain baca-bacaan. Yang B, mengenai kegiatan teori jam bandul. Soal yang pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul yaitu kegiatan prioritas dalam bahasa Bimba, bermain modul baca Bimba A, E, I, O, dan membaca buku cerita dengan kegiatan selingan dalam teori bandul, yaitu mewarnai, menulis, menarik garis, dan matematika. Contohnya, mengarahkan anak bermain baca-bacaan bersama-sama dengan cara yang menyenangkan. Setelah itu, motivator membimbing anak melakukan kegiatan selingan dengan durasi yang tidak lama, dan tidak lupa motivator memberikan reward kepada anak. Yang kedua, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Yaitu agar anak mau mengulang kembali kegiatan tersebut tanpa paksaan dari siapapun. Jika anak sering mengulang kegiatan tersebut, maka anak sering latihan sehingga anak akan mampu dan terampil. Yang ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Yaitu dilakukan setiap saat atau setiap proses membimbakan. Yang keempat, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Yaitu dengan cara motivator mengarahkan anak untuk melakukan kegiatan bermain baca-bacaan dengan cara yang menyenangkan. Setelah itu, motivator membimbing anak melakukan kegiatan dengan waktu yang tidak lama, dan tidak lupa motivator selalu memberikan reward kepada anak. Yang kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Anak akan merasa bosan, tidak tertarik, tidak semangat, dan tidak antusias dalam bermain kegiatan sambil belajar. Yang keenam, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Yaitu dampaknya motivator dan anak tidak merasa bahagia.